Sekecil apapun usahamu, kamulah bosnya. Kalimat ini sering banget kita dengar, sering dibagikan, sering bikin kita senyum dan bangga. Tapi, pernah nggak kamu capek, kerja dari pagi sampai malam, nggak bisa libur, penghasilan nggak tentu. Tapi tetap dibilang, yang penting kamu bosnya. Di video ini, kita bakal bahas, apakah kalimat ini benar-benar memotivasi, atau justru jebakan yang bikin banyak orang terjebak di tempat. Kenapa kalimat ini terasa manis? Kalimat ini terasa enak karena kita capek jadi karyawan. Kita ingin dihargai. Kita ingin merasa punya kendali atas hidup sendiri. Secara psikologis, kalimat ini mengangkat ego, memberi rasa merdeka, membuat kita merasa sudah sukses, meski kenyataannya belum. Dan ini bukan salah kita. Manusia memang butuh pengakuan. Masalahnya bukan di niatnya. Masalahnya ada di efek jangka panjangnya. Jebakan pertama, merasa sudah sampai. Begitu kita merasa, yang penting aku bos. Tanpa sadar kita berhenti bertanya, usahaku bisa berkembang enggak? Sistemnya sehat enggak? Aku kerja atau aku punya bisnis? Karena merasa, udah cukuplah, yang penting punya usaha sendiri. Padahal, kalau penghasilan berhenti saat kamu berhenti kerja, itu bukan bisnis, itu pekerjaan dengan risiko lebih besar. Jebakan kedua, menormalisasi capek dan miskin waktu. Kalimat ini sering dipakai untuk menghibur diri saat capek, membenarkan jam kerja tidak manusiawi, menutup fakta bahwa usaha belum sehat. Capek enggak apa-apa kan aku bos. Libur belakangan, yang penting usaha jalan. Padahal, bos seharusnya bisa mengatur waktu, bos seharusnya membangun sistem, bos seharusnya tidak jadi karyawan paling lelah. Kalau kamu takut usaha ditinggal sebentar, semua harus kamu kerjakan. Nggak bisa sakit, maaf, itu bukan kebebasan, itu ketergantungan. Jebakan ketiga, salah definisi. Banyak orang mengira, bos sama dengan tidak disuruh-suruh. Padahal realitanya, bos sama dengan orang yang paling bertanggung jawab. Bos adalah orang yang mikir paling jauh. Bos adalah orang yang bikin sistem, bukan cuma sibuk. Bos sejati, bisa digantikan sementara. Punya alur kerja jelas, punya arah, bukan cuma rutinitas. Kalau hari ini, usahamu masih kecil, itu wajar. Tapi jangan terjebak merasa sudah bos besar. Yang bahaya itu bukan kecilnya usaha, tapi berhenti bertumbuh karena merasa sudah cukup. Cara melihat kalimat ini dengan sehat. Kalimat, sekecil apapun usahamu, kamulah bosnya, akan jadi baik kalau dipakai sebagai langkah awal, bukan tujuan akhir, jadi penyemangat, bukan pembenaran, diikuti pertanyaan, selanjutnya mau dibawa kemana. Lebih jujur kalau kita bilang, usahaku masih kecil, tapi aku sedang belajar jadi bos yang beneran. Karena bos bukan soal status, tapi soal arah dan sistem. Call to action. Kalau kamu pernah merasa bangga sekaligus capek, merasa bebas tapi terikat, merasa bos tapi nggak bisa berhenti kerja, tulis di komentar. Aku lagi di fase ini. Kita bahas bareng, tanpa menghakimi. Kalau konten seperti ini relevan buatmu, subscribe. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar kita belajar bareng, pelan-pelan naik kelas.